Denny Darmawan MSI. Sebagai narasumber yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan kegiatan pekerti yang saya hormati juga. Untuk sesi kedua, kita alhamdulillah akan segera memulainya dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Denny Darmawan MPD MSI. Beliau akan menyampaikan materi mengenai pengembangan bahan ajar dan media pendidikan berbasis TIK selama mungkin kurang lebih 1,5 jam ke depan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Profesor Dr. Denny Darmawan MSI. Beliau adalah Kepala Humas Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau menyelesaikan program doktornya di Universitas Pajajaran dan program magisternya di Universitas Pajajaran. Bidang keahlian beliau adalah mengenai media pembelajaran TIK. Beliau juga banyak sekali menulis buku mengenai media pembelajaran TIK. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Profesor Dr. Denny Darmawan MSI untuk menyajikan materi yang akan disampaikan. Mangga, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitasnya jauh-jauh ya? Ini dari mana sampai ini? Iya, beda-beda, Prof. Beda-beda. Beda ya. Ini ada Pak Yosi, dari mana Pak Yosi? Saya dari Sekolah Tinggi Desain Indonesia Bandung, Pak. Oh, dari Bandung ya, orang Bandung. Tuh, Pak Fahri, dari mana Pak Fahri? Belum hadir. Ibu Neneng, dari mana Bu Neneng? Pak. Oh, Saya dari STI Inaba, Pak. di Bandung semua ini. Ibu Rika. Dari UISU, Pak. Subah. Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Pak. Oh, dari Medan. Iya, Subah. Medan. Medan, Horas Pak. Ya, Horas, Pak. Prof. Ibu Tami dari mana? Oh, itunya masih kebekem itu speakernya. Dari mana Bu Tami? Tidak kedengaran Bu. Itu, nah itunya dicabut saja. SKIP Infada, Prof. Dari Bandung. Tidak Cirebon, Prof. Oh, Cibron. Iya, Pal Gentong, Prof. Pal Gentong. Nanti dikirim nih, bukan. Siap, Prof. Siap, Prof. Pak Pedro dari mana Pak Pedro? Sama Prof, sama Bu Tami. Cuman kalau aslinya saya Padang, Prof. Oh, jadi Universitas Ibu Utami gitu ya? Ya kan sama dengan Ibu Utami. Itu Padang ya. Saya pernah tuh ke Padang tuh di foto di rumah Gadang begini ya. Oh iya, Prof. Oke, Ibu Wenti PKS. Iya, Pak. Saya dari Bandung, Pak. Sangga Buana. Oh, Sangga Buana.
Iya, Pak. Ya deket ya. Pak Ade, wah di Bandung lah nama-nama begini mah. Ade, Budi, Agus. Pak Ahmad dari mana Ahmad? Ya pokoknya kumel lah. Cung yang dari luar Jawa itu di Medan. Dari Indramayu, Pak. Wah Indramayu masih Jawa Barat lah. Yang dari luar Jawa, Pulau Jawa mana? Ada berapa orang? Saya Pak, Dari mana Bu? saya dari Universitas Kordekok Pak, Bukit Tinggi, Sumatera Barat Pak. Wah ini ya Bukit Tinggi. Salam kenal Bu Fis. Iya, salam kenal Pak Pedro. Sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat Pak. Bu Popi dari mana Bu Popi? Bandung. Iya, Prof. Assalamualaikum. Salam. Saya dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Kuningan Jawa Barat, bukan Kuningan Jakarta. Iya. Kuningan Ya. Jakarta nggak boleh mudik. Nggak boleh mudik. Ya. Pak Haris gimana Pak Haris tuh? Masih ngantuk Pak Haris. Dari Majalengka, Prof. Majalengka, Jawa Barat, Prof. Jawa Barat. Deket, Pak Prof. Saifuddin lagi nonton apa itu? Lagi sambil ini Pak. Saya dari STTB Bandung Pak. Orang Bandung. STTB. STTB Pak. Ya pokoknya salam kenal lah semua ya. Berarti hanya ada 2 orang nih ya, yang orang ini, orang luar Pulau Jawa ya. Ibu Yuyu, wah itu mah pasti orang Cipadung nih itu. Dari Karawang, Pak. Oh Kerawang ya. Mohon. Nah, Karawang Barat. Mohon. Karaba. Nah, mana nih yang pokoknya nama yang aneh-aneh itu saya sebut ya. Sabta Kusuma, wah orang Cicadas itu mah. Ya, siap Prof. Ya. Saya orang Sumatera Utara nih Prof, Medan. Oh Sumatera Utara ya, udah ke sana udah pergi mungkin. Saya dulu punya teman namanya Pak Sabta ya. Namanya orang Jawa Prof. Orang Nama Jawa orang ya. Jawa tapi asli Batak. Wah, ya. Horas Bah, selamat pagi. Horas Prof. Horas tapi dari Jawa, nggih, sampun. Udah. Nah, Ibu Teti. Pak Hilal nih, Hilal. Mohon, Mbak. Udah musawal nih Hilal terus. Ini dari FIF ini. Oh, FIF Informatika ini Telkom University. Oh, Telkom University di Kolot. Kolektor ini. FIF. Waduh, orang Telkom ya, hebat lah. Itu di jalan tol itu gedungnya tinggi itu. Mohon. Nah, salam sama Pak Adi. Sawah, Prof. Dulu itu kepala Learning Resources ya, Learning Center ya. Sekarang siapa itu? Oh iya. Ya. Dulu BTP Bandung Tenopak. Oh iya, Sekarang saya Prof Maman yang di sana. Prof Maman ya. Saya dulu ngasih materi ke dosen Telkom nih. Ya. Itu Ya, Prof. satu orang dosen dikasih 25 juta itu. untuk membuat konten e-learning gitu ya. Iya, betul. Saya juga ikut tapi yang gelombang ke berapanya gitu. Oh, dapat juga ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau begitu nanti jadi narasumbernya di sini. Iya, karena Gelombang kedua pas ini Prof, pas apa nih? Pas pandemi jadi banyak relaksasinya. Oh, begitu ya. Ya, salam sukses lah Telkom, bagus tuh ya. Banyak duitnya. Kalah lah UPI juga kalah kalau ngembangin. Prof.
learning, pembelajaran berbasis IT, ya minta aja ke Telkom tuh. Kebetulan saya juga mau minta ke Telkom nih ngembangin PCDLN, ya, Virtual Community Digital Learning Nusantara nih. Tolong dibantu nih orang Telkom ya, ini mengabdi pada bangsa, mengabdi pada negeri ya. Saya sedang mengusulkan anggaran, amin, insyaallah Prof. 3 miliar. 3 miliar termasuk untuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini ya. Insyaallah. Nah, mau nggak dikasih uang proyek 3 miliar nih, saya banyak uang nih di TPUP ya. Jadi ini kalau materi malah mudah ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menjadi anggota komunitas PCDLN, Virtual Community Digital Learning Nusantara ya. Nah, platform ini saya bangun beserta bekerja sama dengan Dikti ya, Diktek BRIN. Nah, beranggotakan seluruh dosen dan seluruh guru di Indonesia. Nah, silakan kalau ada yang mau berkontribusi membuat video-video pembelajaran, akan kami bantu untuk menjadi sumber ilmuwan dan sumber kekayaan bangsa. Ya, di Telkom silakan, kalau saya maunya di seluruh Indonesia, dan anggotanya Bapak Ibu semua universitas, semua dosen, semua sekolah. Nah, tahun ini sasarannya semua provinsi di persekolahan, guru SD sampai SMA, SMK, itu membuat konten pembelajaran digital dan diunggah, dikirim ke database server kami di PCDLN. Ditayangkannya melalui 4 platform. 1 streaming, 2 YouTube ya, streaming website maksudnya, 2 YouTube, 3 Android mobile iOS ya, dan keempat LCJ atau Live Campus Jurnalis atau Live School Jurnalis, siaran langsung itu. Nah, jadi satu konten akan kami beri insentif. Kalau Bapak Ibu mau membuat satu konten perkuliahan, silakan ini. Bapak Ibu mau live, mau siaran apa, itu dikonfirmasi ke kru TPUP di studio 1 lantai 5 gedung University Center ya. Nanti Bapak Ibu jadi bintang film pendidikan. Nah, jangkauannya ya saya juga dibantu oleh Telkom, satelit Telkom ya. Itu sampai ke Korea Selatan, Jepang, Cina Selatan, India Timur, Australia Utara, Darwin, sampai Papua dan Filipina. Itu jangkauan terluarnya. Dan kami sudah kerjasama dengan Menara Seluler Nusantara, Lapak Musik, dan Borsa Digital Smartpindo yang didukung oleh PT Telkom ya. Jadi terima kasih nih orang Telkom ya. Awal-awalnya saya diminta selalu oleh CSR Telkom itu menyampaikan materi di Nusantara. Kami kembangkan di UPI, dan sekarang alhamdulillah tinggal penilaian 1 tahap lagi ya, itu untuk mendapatkan matching fund dari Dikti sebesar 3,8 M ya. Jadi kami rencananya akan menyimpan 1 paket peralatan TPUP ke semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Gratis saya berikan dari dana negara ya,
cuma melalui program saya berikan peralatannya, tapi masih di level kepala dinas atau kantor dinas pendidikan, ya, kabupaten kota, ya, minimal tahun sekarang ini Jawa Barat semua, kemudian Aceh, Jambi, Makassar, NTT, NTB, ya, Banjarmasin, Kalimantan, ya. Jadi Indonesia bagian barat, tengah, timur untuk sampel diseminasi, mudah-mudahan di tahun kedua semua kabupaten kota di Indonesia. Nah, itu bukan teori, bukan ingin dapetin sertifikat pekerti, tetapi Bapak Ibu konkret memproduk konten pembelajaran. Silakan terserah mau bentuknya apa, yang penting digital aja. Mau video, mau Mickey Mouse, mau sandiwara, mau light, mau rekaman, mau presentasi, mau slow motion, mau apapun, mau animasi, ya, mau multimedia, kami akan menerimanya. Mau PowerPoint sekalipun, kalau nggak malu ya silahkan, ya. Nah, itu. Jadi kami ingin mengajak bangsa Indonesia ini memiliki nenek Google. Kalau Mbah Google kan sudah ada, nah sekarang dirikan nenek Google. Ya, jadi ada Google-nya yang menampung, ya, konten-konten learning digital, ya. Nah, silakan Ibu Bapak beramal, buat satu produk, oleh kami dibayar, diamalkan. Jika di-sharing antara dari Medan mengakses karya dari Bandung, share, tidak ada batas ruang dan waktu. Seperti sekarang ini, saling share konten mata kuliah. Ibu Rika mengajar nih, belum sempat kontennya dibuat. Nah, akses ke PCDLN, izin, ya, ke kami, hubungkan ke penciptanya, rekan Ibu, misalnya Ibu Penti bikin, itu Ibu Penti itu high index-nya naik, ya. Ini kan berbicara high index, mau nggak high index-nya naik, Bapak Ibu? Coba Google Scholar-nya berapa nih, Pak Sabta? Berapa? Bu Penti, ada yang high index-nya nyampe 50, ada? High index? Belum, Prof. 10. Berapa? Coba. Ibu Desi berapa, Bu Desi? Enggak tahu. Alhamdulillah. Ya, kita ini ya buat, ya. Jadi tolong, ini kan dosen itu kejarannya Sinta, Arjuna, High Index, Google Scholar, Scopus. Dengar Scopus, Pak Pedro? Iya Pak, Prof. Dengar Scopus? Dengar Prof. Dengar. Apa itu Scopus? Jurnal ya Prof. Penulisan Ya, jurnal buat tingkat perjurnalan untuk internasional Prof. internasional. Mau jadi profesor? Mau dong. Insya Allah Prof. Mau. Insya Allah. Ya, Mohon doanya Prof. Saya doakan dan saya bantu, ya, dengan PCDLN ini mempercepat high index Bapak dan Ibu. Kalau mau naik pangkat itu bisa terbantu, kan gitu, ya. Betul ya Pak Yosi, ya. Bapak itu rambutnya sudah rambut profesor itu. Alhamdulillah Prof, mudah-mudahan. Iya, ini Pak Dwi, ini keningnya sudah kening profesor nih, ya. Apalagi Pak Pak itu, ya. Amin, Prof. Profesor. Amin, Prof. Kening guru besar, amin, ya. Jadi apapun kita coba bangun, ya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia maju bersama. Jadi TV UPI ini sudah di launching tahun lalu, yang dihadiri oleh Dikti, ya, oleh siapa waktu itu, Dirjen, ya, Dirjen Dikti. Nah,
Kemarin Pak Dirjen juga ke UPI datang, alhamdulillah sudah ini ya, sudah acaranya silakan diakses di handphone juga ada ya, silakan diunduh saja gratis tuh di Play Store Bapak Ibu. Silakan diunduh sekarang. Akses ke handphonenya ke Play Store, ketik TV UPI, unduh ya, bisa nonton acara apa hari ini jam segini ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengkontribusikan videonya bisa tayang. Request, Pak, tayang Selasa jam 10 mau kuliah konsep teori manajemen, tayang. Jadi Pak Dwi tayang di TV UPI. Mahasiswa nonton tuh di handphonenya. Kan gitu ya. High index naik, follower nambah. Ya. Nah, itu ya. Jadi saya coba memfasilitasi Bapak dan Ibu ya. Nah, selain itu Bapak dan Ibu coba memiliki kelas virtual. Nah, bagaimana membangun kelas virtual? Ya, kalau di Telkom mungkin sudah disediakan. Yang disediakan oleh Telkom, oleh universitas masing-masing, itu LMS-nya atau e-learning-nya itu, ya. Nah, sedangkan yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu adalah kelas virtualnya, kelas elektroniknya. Ya, kalau pakai Google, Pak, saya pakai Google, Google Classroom, nah itu mah ciptaan Google, makanya saya ingin melawan Google gitulah, menyaingi Google gitu kita ini. Jangan menjadi objek sapi perahan, tiba-tiba dihack, datanya dicuri, tiba-tiba error, tiba-tiba penipuan. Itu karena tadi tidak mau membuat sendiri ya, akhirnya data kita ya dicuri ya. Makanya dengan PCDLN ini saya coba untuk mensecure lebih aman data-data kita ya, untuk kepentingan pembelajaran sepanjang masa ya. Mungkin COVID ini akan melahirkan generasi atau peradaban manusia corona ya, istilah. Jadi manusia corona kita ini ya, yang lahir di abad corona, namanya harus corona bin, Kopidun ya, Sepudidun ya. Pokoknya itu mengingatkan, saat itulah lahir generasi COVID corona. Nah, itu harus hebat. Ya, jadi yang dilahirkan di era COVID itu berarti yang melahirkannya hebat, sehat, dan anaknya harus bisa melawan COVID. Harus pinter menemukan obat antivirus ya. Siapa tahu anak Ibu Nunik gitu ya, lahir, kuliah kedokteran, ya cariin obat vaksin COVID. Siapa tahu 20 tahun yang akan datang anak ibu yang mematikan corona. Belajarnya di mana? Di TV UPI PCDLN. Begitu ya. Nah, itu dari sejak SD, SMP, SMA kita bangun. Percaya enggak? Ya, ini masalah percaya enggak Ibu? Mangut-mangut. Saya penuh curiga mangut-mangutnya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat apa yang sebenarnya sedang kami bangun. Ya, ini ada beberapa show yang ingin kami tunjukkan ke Bapak dan Ibu ya. Minimal ini YouTube, tapi harus di like ya, di subscribe ya. Nah, Komen juga Prof. Oh ya, komen, apresiasi. Nanti kalau konten ciptaan Bapak Ibu juga kan harus ya di komen gitu ya. Nah, sebentar, YouTube. Nah, coba akses ke YouTube, klik PCDLN gitu ya, di
busetnya. Ini baru level sekolah. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini contoh guru SD. Coba guru SD sudah pinter begini. Gimana Pak Pedro, guru perguruan tinggi? Wah, Iya, ya, Prof ya. harus lebih baik ya. Ini guru-guru SD, SMP, SMA ya. Pengawas, kepala sekolah ya. Nah, itu promosi saya ya. Nah, ini ya. Ini hadir semua ya, silakan. Guru-guru nih ya, lagi kuliah, lagi S2 nih, ada yang guru melatih karate, ada nih. Wah, orang karate tuh ya, bikin video karate ya. Oh, ada tentang bahasa Inggris, naratif teks. Wah, ini macam-macam lah. English lesson, menyusun teks tulisan, zakat profesi, wah macam-macam. Jual mobil ada, bukan menjual mobil. Nah, nilai religi dalam matematik tuh, ada nilai religi dalam matematik nih. Ya, nah inilah banyak sekali guru SD Bapak Ibu ya. Pemanasan global, guru, wah doh dia. Ya, kebayang nggak pakai apa ini membuatnya? Ya, guru SD itu kreatif ya. Ada banyak aplikasi yang gratis sekarang ya. Peta pertumbuhan, wah. Oh, ini nih biang keroknya ini ya. Pembangunan broadcast TV2 di kampus biru ya, Cibiru. Nah, ini pengembangnya kami ya. Yang untuk bahasa Jepang juga ada ya. Untuk dosen baru masuk bahasa Jepang dan metodologi ya. Kita juga buat yang kayak gini. Alhamdulillah lah sudah YouTube. Iya. Ya. Tapi ini mah Ya salah satunya ini di YouTube, bisa diakses juga di itu ya, mobile phone para mahasiswa atau siswa. Nah, ini kami dibantu dengan parabola raksasa dari menara seluler ya. Ini MOU-nya, ini materi kita kunjungan. Ini yang sudah kita kembangkan ya. Nah, mau musik juga ada ya. Ada lapak musik Indonesia ya, dengan artis-artis. Nah, pokoknya silakan saya undang Ibu membuat konten-konten ya, tentang tayang di sini. Nah, itu setelah itu bagaimana di luar negeri gitu ya. Nih, kalau materi tinggal dibaca aja. Saya ingin trigger Bapak Ibu ya. Di Swiss. Nah, lihat di Swiss. Nah, ini ya. Di Swiss mereka sudah lebih dulu membangun antar benua. Kelihatan nggak, Pak Dwi? Kelihatan, Prof. Apa ini? Tulisannya. Ya, corporate learning. Corporate learning ya. Jadi mereka ini menyediakan ya kayak database digital online, mobile, blended. Ya, makanya saya temanya itu digital, harus online, harus mobile, dan harus berbagai macam platform blending. Itu di era sekarang, jadi nggak cukup digital istilahnya, belum tentu online kan? Nggak cukup online, belum tentu masuk di saku. Nggak cukup masuk di saku, harus berbagai channel ya. Bahkan dari teknologi yang sangat humanis, adil, sampai ke pelosok, kami tidak hanya menggunakan akses internet ke handphone atau komputer, tetapi menggunakan teknologi televisi. Nah, jadi kalau televisi kan murah ya,
aksesnya pakai parabola sampai ke gunung, sampai ke pelosok pantai dan ke pedalaman. Jadi tidak ada keluhan para guru, para dosen, para mahasiswa terkendala sinyal atau kuota. Nah itu komunitasnya kita bangun. Seperti mereka ini, tapi mereka tingkat teknologi tinggi ya. Bahkan Bapak Ibu bisa melihat mereka menampung produk-produk ya yang dibutuhkan oleh berbagai disiplin ilmu di dunia ini ya. Berbagai kepentingan. Silakan ini. Ada employee-nya, company, finance-nya, ada network, ini teknologinya. Jadi mereka membangun sistem. Nah, saya sempat berdebat dengan pengembang orang ini. Ya, Magala namanya ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau berbahasa PBB kontennya saya akan sambungkan dengan ini. Ya, tadi kan ada pelajaran bahasa Inggris dari guru SMP. Itu sudah saya registrasikan ke Magma Learning ya. Ini di Swiss ya. Magma Learning ini adanya di Swiss. Nah, ini sudah 2.500.000 ya yang sudah menyumbangkan atau berkontribusi bekerja sama dengan platform learning digital mobile blended dunia ini ya. Nah ini tingkat dunia ya. Nah ini silakanlah Telkom mungkin luas ya networkingnya, ini bisa menjadi salah satu bagian ya dari industri ini ya. Nah, kebayang ya mereka ini sudah membangun lebih awal. Nah, untuk memperoleh demo atau apa ya, Bapak Ibu bisa apa istilahnya pesan ya, pesan. Saya selalu misi ini misalnya kirim butuh apa ya, subjek misalnya request information request apa misalnya please share the sample digital trend learning for I ya. Jadi perguruan tinggi trennya gimana nih ya, ini saya kopikan ke sini digital For higher education. Nah, itulah pokoknya yang bahasa Inggrisnya bagus silakan. Saya mah lulusan SPG, Sekolah Pendidikan Guru SD. Ya, tapi jangan dikira saya dari Cienog bisa keliling dunia, Bu, ya. Bahasa Inggris Cienog saja sih. Alhamdulillah ya, Prof. Tahu Cienog, Pak? Tahu nggak Cienog? Thank you for your message, will be in touch. Udahlah, udah masuk katanya ya. Nah nanti ada notifikasi ke email kita ya, itu dikirim informasi terkini dari si Magma ini ya. Oke ya Ibu, siapa yang bahasa Inggrisnya bagus? Ibu Mahdalena, bagus nggak bahasa Inggrisnya? Nah kalau bisa wawancara ya, wawancara dengan si pembuat website ini ya. Nah ini bisa kontak, mana ini ada kontaknya ya. Di home kalau nggak salah.
kontaknya. Nah, ini silakan teleponnya. Ini ada nomor teleponnya nih, ada nomor email, alamat email ya. Nih 04179 ini terbuka ya. Mau minta apa saja, mau gabung, mau supply konten yang Bapak Ibu buat ya silakan ya. Nah, itu wawasan kita bagaimana kita termotivasi membuat bahan ajar digital online. They can allow you to create your own affiliate program. Maybe you want to launch that affiliate program. Wah, itu kan sudah tidak sabar tuh, udah masuk ya, udah nyoba ya, ya bagus, ya bagus, harus dicoba, diakses. Ya, silakan. Nah, selain itu tadi kita harus punya kelas virtual. Nah, kalau kelas virtual Ibu yang sederhana sajalah Bapak ya. Itu buat dalam bentuk Edmodo. Pernah dengar Edmodo? Pernah. Pernah pakai? Sering? Sedang menggunakan? Gak jarang, Prof. Nah, Jarang. Nah, harus dibangkitkan lagi itu untuk interaksi baik langsung atau tidak langsung ya. Nah, itu walaupun sederhana platform ini, tapi ini bagian dari sistem pembelajaran berbasis digital online learning blending ya. Nah, saya ini buat sejumlah kelas kuliah ya. Jadi kalau ini tuh saya selalu membuat, nah ini kelas-kelas ini ada 30 kelas kuliah sesuai mata kuliah. Jadi kalau kita mata kuliahnya satu, ini kita siapkan kelas virtual, kita buat apa, kontennya dikumpulkan di situ, absen, kehadiran, interaksi dengan para mahasiswa, kode kelas itu di situ disiapkan ya. Nah, ini mata kuliah yang sedang berjalan, misalnya mobile learning ya. Nih pekerti juga ada nih, materi pekerti di sini ya. Bapak Ibu kalau mau gabung nanti silahkan ya, atau AA ya. LDT Nusantara nih ya semua ya. Oh, ini kelas-kelas yang biasa. Nah, coba kelas pekerti ini membernya ya, ini berarti belum ada yang bergabung, belum ada yang mau ini ya, studentnya nggak ada nih. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau, ini nanti saya unggah di sini kontennya. Jadi di sini itu ada konten, ada interaksi ya. Jadi Bapak Ibu bisa share di sini dengan saya atau Ibu Bapak dengan para mahasiswanya ya. Nah, ini tuh AA Unsika, nah, waktu itu ke Unsika belum COVID ini tahun 2019 bikin ya. Nah, pengembangan teori komunikasi, nah, kalau ini di UPI ya. Ini banyak ya, siswanya ada 45. Nah, ini penilaian digital, pemilihan virtual, pembelajaran kita bisa di sini ya. Ini ada 45 mahasiswa yang tergabung ya. Nah, kemudian materinya ya kita siapkan di sini ya. Ada materi diskusi, resume kuliah pada para mahasiswa ya, hasil diskusinya. Nah, ini di sini ya, sebagai database artefak learning activity untuk setiap mata kuliah. Ini kelas virtual mata kuliah teori komunikasi ya. Nah, ini, para mahasiswa bisa mengunduh tugas-tugas. Nah, selain itu lembaga tentunya menyediakan learning management systemnya. Misalnya di UPI itu ada apa yang disebut dengan spot ya, spot. Nah, ini ada spot istilahnya ini. Apa itu spot?
Spot UPI. Nah, ini LMS-nya atau e-learningnya kampus ya. Nah, di sini itu laporan semua perangkat pembelajaran. Ada RPS-nya, ada soalnya, ada total kehadirannya. Ya, setiap dosen per semester itu berapa mata kuliah, ya, pertemuan keberapa itu dikontrol oleh Kaprodi, Wadek 1, Warek 1-nya, ya. Jadi semester ini misalnya saya mengajar ada berapa mata kuliah. Nah, ini mata kuliah teknologi jaringan, perkembangan laboratorium teknologi pendidikan, komunikasi multimedia, kurikulum pembelajaran dasar dan konsep TKN, mobile learning dan teori komunikasi. Klik misalnya mobile learning. Nah, ini tuh RPS-nya sudah ada di sini. Ya, atau mau membuat RPS baru dientrikan, ya. Atau ambil dari repositori. Nah, ini yang tahun lalu 2018 masukkan, ya. Ini apa istilahnya, artefak digital RPS saya waktu itu, ya. Ya. Ini error ini apa? Kadang-kadang teks ini sudah tidak dipelihara dengan baik. Mungkin kalau di Telkom University Center ini bagus, ya. Nah, ini ya semua nih. Ini sebenarnya format RPS, ya. Kadang-kadang harus nunggu membaca ini, ya, servernya berat. Nah, inilah seperti ini, ya. Jadi semester 1 pertemuan keberapa ini di teks di sini, ya, direkap berapa menit, ya, referensinya apa, ya, membahas apa, metode perkuliahannya apa. Nah, ini sudah, tapi waktu itu belum COVID, ya. Gunakan RPS ini misalnya, klik gunakan, ya. Semester ini kami sedang praktikum, ya, masa-masa praktikum. Nah, ini detail RPS-nya, ya. Nah, ini bagian daripada sistem atau subsistem pembelajaran daring. Medianya, bahan ajarnya harus digital atau berbasis IT, ya. Jadi bagaimana membuat mobile learning, ini tahapannya, ya, bisa ditunggu di sini, ya. Nah, itu mata kuliah. Nah, selain dari Spot, ini seluruh dosen UPI sebanyak hampir 2000 dosen, ya. Ya, makanya servernya ini suka error lambat. Mahasiswanya 45.000 mahasiswa, ya. Bayanglah, ini sistem LMS-nya harus terus ditambah. Nah, selain dari apa yang tadi dijelaskan, itu ada kelas virtual, ada apa LMS atau e-learningnya lembaga, ya. Kemudian tadi ada apa inovasi dari virtual community yang merangkul semua universitas PCDLN. Nah, kami juga membangun semacam sampel untuk penyelenggaraan PJJ bersama mitra di swasta. Nah, kami bangun atas izin Direktorat Kelembagaan waktu itu tahun 2017. Nah, ini saya punya mengasuh membina di Garut. Nah, ada orang Garut sini. Ibu Penke orang Garut, ya? Saya Pak orang Garut. Banjar, Pak. Oh, Banjar. Iya, Ciamis. Ah, orang Ciamis. Saya dari Garut, Pak. Saya juga dari Garut, Pak. Siapa yang dari Garut? Ibu Neneng. Ibu Neneng. Ya, saya dari Pamengpeuk Garut. Tahu Pamengpeuk Garut? Terang, Pak. Di mana? Pak Kidulan. Bungsep, ya. Zona naon bungsep, sekolah di Ciendog, Cileunyi, Cinunuk, Ciguruwik. Tahu Ciguruwik, Pak?
Ya, Bu Jahra, tahu Ciguruwik? Dong Denger aja Pak. Jarang Mendengarnya saja. Dia lagi ngaji itu. Ya. Nah, ada berapa laptop Bu Jahra tuh di mejanya? Satu aja Pak. Biasanya 3. Amin. Kalau saya 3 nih. 1 ikut seminar. Ini lagi nguji juga di cancel, masuk ke pekerti. Oke, ini contoh mengasuh dosen-dosen. Ya. Kalau tadi mengasuh mahasiswa, kalau ini Bapak Ibu bagi yang jadi kaprodi begitu, nah itu siapkan juga misalnya. Ya, saya di pasca misalnya magister teknologi pendidikan. Silakan ada yang mau kuliah menjadi ahli teknologi pendidikan S2. Ya, belajarnya PJJ, nggak perlu ke Garut. Di Medan juga bisa Pak. Ya, mahasiswa kami ada yang dari Medan juga. Ya, di Medan aja rumahnya, nggak perlu ke Garut, tapi bertemu ya dalam sebuah program pasca sarjana yang kami bangun di wilayah Priangan Timur. Ya, nah silakan para mahasiswa, para dosen, para guru, ya untuk bersama-sama menimba ilmu menjadi seorang teknolog pendidikan. Hanya 3 semester kuliahnya, ya jarak jauh, ya pokoknya ini saya bangun sebelum ada COVID. Jadi begitu COVID, ya guru-guru mahasiswa kami di Garut ya senyum-senyum aja. Tenang aja, karena apa? Sudah terbiasa belajar jarak jauh, ya, pakai sistem ini. Nah, jadi kalau mau ya silakan dipromosikannya ke para mahasiswa S1 Bapak Ibu kalau mau melanjutkan ke magisternya ini semester 1 apa saja ya, ini sejak 2019 sampai 2020. Nah, ini belajar apa saja nih? Multimedia, ya, teknologi pembelajaran, landasan pembelajaran, kemudian statistika terapan. Ya. Nah, semester 2 apa? Ya. Nah, semester 2 ini belajar. Nah, ini mata kuliahnya publikasi Tekpen. Nah, jadi Scopus semua. Ya, mahasiswa kami Scopus di Mobile Teknologi, jurnal internasional dari Jerman. Sudah di situ dikerjasamakan dengan dari Jepang, dengan dari Amerika Serikat, ya jurnal-jurnal tertentu yang mudah tentunya ya. Sistem informasi, multimedia pembelajaran lanjutan, pembelajaran berbasis komputer. Nah ini ya, jadi materi pekerti sekarang ini Bapak Ibu, ini bagian dari mata kuliah kami, ada sih mengembangkan pembelajaran berbasis komputerisasi. Ya. Nah, strategi kognitif ya. Semester 3 ya. Apa misalnya? Semester 3 kita belajar tentang praktek-prakteknya kalau nggak salah. Nah, manajemen ICT, web pembelajaran, inovasi pembelajaran, manajemen hasil lagi, praktek teknologi pembelajaran dan etika profesi. Ujiannya pun online. Jadi kami tidak kaget ya begitu harus ujian yudisium online, wisuda online ya. Nah, inilah begitu ada COVID, insya Allah kita bantu rekan-rekan dan kami membangun PCDLN. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu apa istilahnya kreatif ya. Nah, apa yang kita bangun Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan, sebenarnya ada bukunya. Nah, ada panduannya. Silakan minta ke panitia nih, door prize. Ya. Nah, ada bukunya. Bukunya silakan dibeli. Ya. Ini bukunya di Rosda ya.
di Google, search saja. Pernah men-search buku-buku saya Bapak Ibu? Nah, pernah? Silahkan di-search. Ya. Silahkan dibeli bukunya. Maksudnya saya begitu ya. Nah, ini buku-bukunya yang berhubungan dengan pengembangan itu ada. Nah, ini nih. Ya. Nah, silakan miliki buku teknologi pembelajaran. Nah, ini saya mau jualan buku aja. Jangan kalah sama Telkom jualan pulsa, kuota, saya jualan buku, Pak. Nah, plus CD, ya. Kelihatan nggak Pak Lano? Halo Pak, lagi sibuk, lagi ini, kayaknya lagi ngajar, kalau lagi dengerin orang. Ibu Pisti, kelihatan nggak bukunya, Bu? Kelihatan, Pak. Nah, jadi bagaimana mengembangkan pembelajaran yang berbasis kepada IT ya, baik media maupun bahan ajarnya, silakan miliki buku ajaib ini. Ya. Ini buku bestseller karena COVID, buku ini banyak yang cari, ya, sampai dicetak ulang. Ini buku ini ditulis tahun berapa nih? 2011 ya, 2011, cukup lama. Jadi sebelum ada COVID, ya karena kita jurusan teknologi pendidikan lah, rekayasa pembelajaran, jadi mahasiswa kami di IKIP, di UPI, di IPI, Garut maupun Bandung, dan sekarang sudah ada asosiasinya, Asosiasi Teknologi Pendidikan Seluruh Indonesia, tergerak untuk membantu Mas Nadiem di dalam membangun digital online mobile blended learning ya. Buku ini harganya cuma 30.000 perak kalau nggak salah. Ya, Bu Linda mau beli buku ini daripada ngebaso di kantin. Habis lah. Udah pernah beli, Pak. Oh, udah pernah beli? Iya. Kan mahasiswa Bapak dulu. Ibu mah kayaknya alumni ya? Ya, alumni IPI. Oh, alumni IPI. Ya sudahlah, Ibu Linda aja narasumbernya. Ya. Jangan Pak, Bapak aja. Jadi sekarang mengajar di mana Ibu Linda teh? Di S1 Kewirausahaan Uniga, Pak. Oh, di Uniga. Ya. Ada berapa orang dari Uniga? Ada 2 orang sama Angin. Orang ya yang ikut Ya. ini. Ya. Nah, selamat datang, itu alumni kami tuh, Bu. Jadi dosen. Saya yang alumni, Pak. Ya, alumni ya jadi dosen. Alhamdulillah. Nah, ada buku yang terbaru ini. Nah, ini buku solusi dari Mas Nadiem, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Kemarin tuh kebingungan bagaimana PJJ yang pas di era COVID. Nah, saya terbitkan buku baru ini dengan Pak Dr. Toto Ruhimat, bosnya Pekerti dan AA di Indonesia. Itu kan, Pak Dr. Toto ini bosnya penyelenggaraan AA Pekerti di UPI dan seluruh LLDT. Nah, saya coba kembangkan buku ini ya. Nah, ini berbasis teknologi televisi ya, mix dengan teknologi internet ya. Nah, kalau modelnya silakan model-modelnya nih. Buku ini juga sama dengan Prof Din. Ini dibuat ya sebelum saya jadi guru besar nih, tahun berapa nih ya. Nah, ada juga buku e-learning, silakan ya. E-learningnya, wah ini buku lama sebenarnya saya buat. Nah, pokoknya kalau mau publikasikannya silahkan beli buku publikasinya ya. Ini yang pengalaman kisah nyata bagaimana menjadi seorang profesor ya, profesor ya. Nah, ini Profesor Gempor ini ya. Kenapa Gempor itu? Saya itu najar habis dapat
SK guru besar, saya pulangnya jalan kaki ke rumah. Ya zaman ngora mah baheula, zaman kuliah suka pulang jalan kaki, nggak punya ongkos. Dari Setiabudi ke Cibiru kuat, paling 1,5 jam jalan. Ya. Kamari 8 jam nepi ke subuh nepi Kempor ya, sampai dari sore sampai subuh Pak nih orang Medan. Saya itu nembusnya sampai begitu karena dapat susah-susah. Jadi saya profesor susah mungkin ya, guru besar susah dapatnya, nggak pakai duit, pakai otak aja ya, pakai karya. Jadi ini ada sejumlah buku-buku, silakan beli. Semua saya tulis, baik sendiri maupun berdua. Nah, di buku saya segini saya sumbangkan nih, buku-buku. Saya sampai sekarang itu ada 36 judul buku. Ya, saya sumbangkan untuk perpustakaan. Ya, kalau panitia mau mendorpreskan, silakan tinggal minta saja ke penerbit. Kalau hanya 1, 2, sampai 5, 10 gratis silahkan oleh panitia itu. Bagikan ke para dosen di luar pulau Jawa. Ya, buku-buku ini. Silahkan. Ini dari Pak Denny ini gratis. Pakai doorpress acara AA. Pak untuk promosi. Nah, ini mobile learning. Ada di buku mobile learning. Ya, silakan kontak ke penerbitnya ya. Ini dibuat tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, inovasi ya, ini sempat diajarkan di Telkom University dulu ya buku ini, inovasi pendidikan tentang praktek teknologi multimedia dan pembelajaran online. Ya ini belum ada COVID karena kita jurusannya Tekpen tuh Ibu Linda, saya siapa barusan. Nah, ini esensialnya buku ini, buku mbahnya ini. Ya. Ya, ini baca ini. Nah, silakan mau penelitiannya silakan. Oh, ada buku-buku metode kuantitatifnya, mau risetnya ya. Manggalah. Nah, selanjutnya selain referensi yang harus Bapak Ibu kuasai di dalam mengembangkan media dan konten pembelajaran digital online mobile ini, juga harus mengenal para mahasiswa Bapak Ibu. Sebenarnya mahasiswa Bapak Ibu itu apakah selalu berhasil dalam setiap pertemuan pembelajarannya, atau mereka selalu bingung dengan Bapak Ibu ini. Jadi kalau Ibu Neneng mau hadir ke kelas itu pada lari. Nah sebaliknya kalau Ibu Neneng mengenal mahasiswa, dinantikan kehadiran Ibu Neneng. Ibu Neneng nggak datang, nggak ditanya, Bu Neneng kapan masuk kelas? Gitu. Ya Bu, siapa tadi yang dari Uniga itu? Ibu Linda. Cik, kalau saya mau ke kelas suka dinantikan nggak sama Ibu Linda? Ya, kita ditungguin. Oh. Jam berapa juga ditungguin. Nah, itu tuh coba dengerin. Jadi saya itu kalau mau ke kelas tuh ditungguin. Sampai maghrib nggak datang juga ditungguin kan itu ya? Iya, Pak, lewat maghrib juga masih ngobrol sama Bapak. Lewat maghrib juga masih ngobrol, bukan belajar ya. Nah, ya, jadi kenapa? Karena di dalam mengembangkan media dan konten pembelajaran IT ini harus mengenal Ibu Linda. Ya, saya dulu mengenal Ibu Linda nih, sebagai mahasiswa saya. Harus apa? Harus berhasil melampaui 4 tahapan pembelajaran daring. Apa saja itu? Tulis Bu Desi, nanti lupa. 1, tuh kan belum apa-apa, nggak apa. Tulis, 1 tahapannya adalah mengamati. Tulis ya. Itu Bapak Ibu betul tuh. Setelah mengamati baru mahasiswa kita ini ya maksudnya mengamati digital konten ya, mengakses. Yang kedua, para mahasiswa Bapak Ibu itu merasakan sedang belajar, sedang kuliah, walaupun Ibu Desinya nggak hadir.
Maksudnya diwakili oleh video yang ditampilkan. Nah, kan gitu ya, Bu. Jadi walaupun kita tidak hadir, mahasiswa Bapak Ibu dimanapun berada, itu merasakan sedang kuliah dengan Bapak Ibu. Coba, nggak perlu teriak-teriak. Perhatikan, nggak perlu begitu. Ya, nah inilah teori-teori belajar dalam proses pembelajaran modern yang berbasis dari temuan riset saya 19 tahun yang lalu. Nah, gitu ya. Jadi saya riset 19 tahun yang lalu. Atau 13 ya, 2002, sekarang 2021. Ya, 19 tahun yang lalu ya. Nah, jadi yang kedua merasakan sedang kuliah. Yang ketiga baru memahami materi Bapak Ibu. Ya, tulis Bu Desi. Tadi yang pertama apa, Bu Rika? Lupa ya. Mengamati. Nah, yang kedua Memahami. Merasakan Merasakan sedang kuliah dan Nah. memahami materi, Pak. Jangan merasa sedang tidur ya. Untuk merasa bosan. Nah, ini bahaya nih penyakitnya. Penyakit belajar terus dikenali. Merasa ngantuk, merasa bosan, merasa rugi, merasa capek, merasa ya merendahkan Bapak dan Ibu. Hati-hati. Pembelajar itu manusiawi, manusia juga. Merasa cuek gitu. Wah, pokoknya merasa tidak pedulilah saya. Ya. Tidak merasa butuh untuk dapat ilmu mata kuliah Bapak Ibu. Hati-hati. Nah, jadi yang ketiga tadi apa, Bu Popi? Yang ketiga Memahami materi, Pak. Memahami. Nah, Materi. ini kalau sudah sadar, merasa sedang belajar, pasti memahami. Jadi ketika sedang melamun, rasanya begitu, jangan dikatakan, kamu sudah paham. Jangan, pasti tidak paham. Karena sedang mikirin kredit, FIF tuh. Mau ditagih. Jadi mikir, ngahuleng, boro-boro. Ya. Nah, atau diputusin pacar mahasiswa. Atau belum makan, lapar. Ya. Itu banyak faktor. Ya. Ya Bu Linda ya, Bu Linda mah selalu rajin lah, karena suka bekal makan di kelas. Ya. Nah, yang keempat itu apa? Yang keempat baru menunjukkan kompetensi pada diri mahasiswa kita, atau yang kita sebut dengan dalam teori belajar itu kecenderungan bertindak. Jadi kalau Bapak Ibu mau menguji, ngasih soal UAS, ya pasti dijawab dengan baik, pasti lulus, pasti nilainya A. Oke Bu Linda, nilai dari saya berapa itu? Apa nilainya? A, B, C, D? Apa? A ya. Nah, saya selalu baik kasih nilai A. Karena Bu Lindanya melampaui 4 tahapan belajar. Nah itu ya. Jadi silahkan beli bukunya. Ya. Jadi buku ini sudah dibedah di TPUP ini oleh sahabat saya, Profesor Christine dari Prancis. Ya. Betul orang Prancis ini, cuma jadi orang Dago, ya, jadi orang Dago karena menikah sama orang Indonesia. Teman saya kuliah 24 tahun yang lalu, tidak bertemu. Pas bertemu sudah pada huisan, sudah sama-sama profesor, beliau juga guru besar, direktur pasca sarjana UNLA Langlang Buana, ya, di Karapitan. Ketemu sama saya di online virtual, PCDLN. Artinya saya kasih bukunya dan
beliau membedah buku saya. Ya, kalau sahabat dibagus-bagusin aja, bukunya bagus, bukunya bagus, bukunya bagus. Ya. Nah, bagaimana mengenal para mahasiswa kita supaya media dan bahan ajar kita ini sesuai? Mari kita lihat video mengenali mahasiswa atau peserta belajar dari SD sampai perguruan tinggi. Selamat menyaksikan. Ini penelitian tahun 2002. Kita akan mengoperasi, membedah otak peserta didik dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi atau mahasiswa. Dibedah secara digital melalui elektroencephalograf dari kedokteran bedah saraf otak Rumah Sakit Hasan Sadikin waktu itu, dan dibedah menggunakan kabel-kabel elektroda ini. Nah, kabel-kabel elektroda ini ditempel sebanyak 48 titik saraf otak peserta didik, dihubungkan dengan layar komputer detektor aktivitas otak manusia menggunakan EEG. Nah, dibantu membacanya, menganalisisnya dengan dokter ahli bedah saraf, neuroscience atau neurolog, dan dosen gizi ahli perkembangan anak, dosen saraf, ya bukan dokter saraf, dokter ahli bedah otak. Ini riset selama 2 tahun. Ya. Jadi saya ini risetnya tidak dongeng, Bapak Ibu. Ya. Jadi disertasi saya itu nggak mau dongeng, karena sudah bosan dongeng itu, Pak. Ya. Misalnya nih yang dongeng nih, pengaruh pembelajaran digital 70% terhadap peningkatan kompetensi mata kuliah A, B, C. Itu dongeng itu, ya. Nah, banyak dongeng-dongeng itu, korelasi, perspektif, ya. Nah, tolonglah hindari itu, Bapak Ibu, kalau mau meriset secara akademik, ya sekarang sudah dibekali media dan konten pembelajaran daring, ya Bapak Ibu berorientasi produk, membuat sesuatu, ya membuat produk, ya inovatif, kemudian diuji cobakan ke mahasiswa Bapak Ibu sesuai bidang keilmuan, dan itu dikonstruk menjadi model dan teori-teori baru. Akhirnya dari generasi yang akan datang, teori Yosi Ma'arif ini dikutip orang. Jadi jangan teori Benjamin S. Bloom, ya, Skinner, Pavlov, Ausubel, Brunner, John Dewey, itulah bosan itu orang yang sudah tidak ada. Ya. Nah, kali-kali Pedro's teori, gitu. Jadi teori Pak Pedro, Linda's teori, begitu. Harus berani kita melakukan riset dan menemukan teori-teori baru. Ya, alhamdulillah dari riset ini yang saya lakukan, ya, itu menunggu 10 tahun jadi teori baru dan diterima oleh dunia akademik. Sekarang mungkin sudah lebih dari 21 negara membaca teori ini. Teori ini, dari riset ini menghasilkan teori biocommunication. Ya. Jadi dalam akselerasi pembelajaran menggunakan stimulus pembelajaran berbasis IT.
Nah ini Bu Siti Aminah nih, waktu masih muda, sekarang mau pakai kerudung kalau nggak salah. Prakteknya di Rumah Sakit Al Islam, dosen kedokteran di Unpad, Unjani, Maranatha dan Unisba. Nah saya diskusi dengan dokter ahli saraf ini, ya. Itu bagaimana kita mengembangkan bahan ajar digital yang pro kepada kecepatan bekerjanya otak mahasiswa Bapak dan Ibu, ya. Nah jadi itu risetnya, dan riset itu sudah saya jurnalkan di jurnal Impact Factor karena dulu itu belum ada Scopus. Silakan akses di IJCNS, kutip, Ibu ikuti, Ibu lakukan riset, tulis artikelnya, publikasikan di mana, di jurnal-jurnal internasional. Nah, seperti contoh ini, IJCNS. Nah, IJCNS masuk. Nah, di sini ketikkan, ya, ketikkan nama saya saja. Silakan diunduh gratis ini, kalau bukunya nih tadi harus dibeli, ya. Nah ini paling atas, ya, sudah 5.687 viewer citation, kemudian 3.513 yang mengunduh, mendownload nih paper yang teori yang diterima dunia tadi. Nah ini PDF, klik PDF-nya. Nah sudah ini diunduh masuk ke komputer kita, ya. Nah ini ya tahun 2012, menunggu 10 tahun baru ini terbit di Amerika Serikat. Nah ya, ini riset tadi nih metodenya apa. Nah ini hasilnya. Jadi kecepatan belajar mahasiswa menggunakan stimulus berupa media maupun bahan ajar berbasis digital IT ini menciptakan gelombang amplitudo seperti ini kepada gelombang otak, gelombang alfa, beta, theta, terutama gelombang alfa. Ya ini bagus. Nah, tapi yang seperti apa medianya, ya? Atau bahan ajarnya yang bagaimana supaya otaknya itu begini, ini benar ini. Tapi kalau otaknya itu amplitudonya ada lembah dan puncak, ya, misalnya ketika Bapak Ibu ngasih materi via Google Classroom, ini gelombang manusia yang otaknya begini, ini ya, ini lagi ke atas, ke bawah. Nah ini tuh jelek. Gelombang otaknya kayak gini tuh mahasiswa Bapak Ibu 4 tahapan belajar tadi goyang. Ada kebingungan, ada kegagalan, gagal, bingung, lupa, tidak kedengaran, minta diulang, bertanya dan sebagainya, ya. Nah supaya menghindari ini maka bahan ajarnya harus sesuai dengan kondisi, bisa diulangi, bisa ditayang ulang, bisa diunduh, ya, disaksikan di luar jam kuliah. Nah, itu menurut teori Denny Darmawan. Teori saya itu menolak, melawan teori Nicole and Rose tentang quantum learning dan quantum teaching. Saya kurang setuju. Karena di dalam quantum teaching dan quantum learning itu terjadi struk otak. Jadi Bapak Ibu ini banyak dosa. Sekarang ini para dosen dan para guru banyak dosa kepada anak didiknya. Karena menyebabkan terjadinya struk ringan yang tidak dirasakan secara
April ya, ini yang dari Medan. Jangan sekali gelombang beta otak kita ini seperti ini, yang ini. Nah, ini jelek semua. Bagus. Nah, yang bagus itu yang ini. Oke. Nih, oke. Prof, mohon maaf Prof, suaranya agak kecil ya Prof. Kecil. Nah, Bapak itunya telinganya ditutup jadi kecil kedengaran. Ya, kalau saya ini udah teriak ini. Ya. Prof. Maaf Prof. Jadi ini akibat daripada visual yang ditampilkan kurang begitu bagus menurut para mahasiswa, menurut peserta didik. Kalau menurut saya mau bagus ya. Saya bikin video yang tadi itu kan animasi ya, tapi belum tentu mahasiswanya enjoy, nyaman, cepat. Malahan nama bingung, nama crash otak, capek otak, lelah, dan tidak menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru di short term maupun long term memorinya. Ya. Nah, ini jadi tugas dosen itu menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru pada otak didik para mahasiswa. Ya. Yaitu disimpan di short term maupun long term memory. Tapi kalau gelombang kerja otaknya seperti benang kusut, jangan harap nempel di ingatan mereka. Jangan harap nempel di memori mereka. Ya. Nah, jadi ini efeknya membuat media dan bahan ajar digital online mobile ini kemana-mana Pak kalau tidak benar. Nah, bagaimana supaya benar mengembangkan media dan bahan ajarnya? Nanti siapkan saja handphonenya, buka screen recordnya. Ya, nanti saya sharekan materinya. Tapi saya ingin memberikan pengalaman kisah nyata kepada Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kekuatan visual di era digital 70% mungkin berubah jadi 80%. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Ini gambar apa nih, Pak Pedro? Ini gambar apa? Kepala, Prof. Kepala manusia. Ya, Prof. Dilihat dari atas. Bagaimana masuk ya materi yang dipresentasikan, yang divisualisasikan itu ke otak. Tadi kecepatan ini ke indera penglihatan, ke prefrontal lobe, otak depan ini masuk ke frontal, yang di belakang frontal ini di kening nih. Ya, ini radar nih, EP frontal radar. Frontal nih di sini nih. Ya. Kemudian dikirim ke kecerdasan auditori, ya, temporal ini di belakang telinga. Dari belakang telinga dikirim ke parietal di antara punggung, punduk, apa namanya ini, tulang belakang dengan telinga. Itu ada parietal. Ya, kemudian dikirim ke oksipital, Nah, ini kalau kita bagi dua nih otak. Ini masing-masing otak kiri, otak kanan sama bekerja. Ya. Ketika mengamati materi digital visual yang ditayangan melalui video. Pertanyaan saya, apa benar itu teori otak kiri, otak kanan?
Benar nggak Pak Saipudin? Bahwa ada arsitektur itu otak kiri yang kerjanya, yang dominannya. Ada pelukis itu otak kanan yang bekerjanya dominannya. Apa benar seperti itu? Mau melihat fenomena ini, kisah nyata ini, saya bongkar otak manusia. Ya, benar nggak Ibu Linda? Harus ada eksak, kelompok eksakta, kelompok sosial, kelompok IPS, kelompok itu. Benar nggak kalau begitu? Adil nggak pertanyaan? Ya. Nah, jadi ketika saya jadi guru SD tahun 92, ya, saya 92 jadi guru SD honorer. Saya pernah jadi honorer guru SD. Saya mengajar anak-anak ini harus diberi kesan visual diam, visual gerak, diberi kesempatan menuliskan nama yang dilihatnya, diberi kesempatan menggambarkan kembali apa yang dilihatnya. Ya, ternyata lancar-lancar mereka. Nah, artinya apa? Tidak ada istilah otak kiri, otak kanan. Yang dihubungkan dengan kelompok, bidang ilmu, jurusan, tidak ada. Yang membedakan cuma belajar itu, enggak kan itu persoalan. Belajar fisika, enggak, orang bahasa, ya enggak Pak. Nah itu yang keliru, penamaan. Ya, mestinya ya orang bahasa juga bisa belajar fisika, belajar kimia, kalau diajarkan, disampaikan melalui proses pembelajaran. Jadi yang terpenting dalam otak manusia itu adalah learning experience, bukan otak kiri, otak kanan. Karena di setiap otak kiri, otak kanan ada juga yang bekerja sama, bahkan ini tuh silang. Ya ini silang. Yang masuk ke otak kiri itu dikirim ke otak kanan, yang kanan ke kiri. Nah terus disimpan di central lobe, central lobe, otak tengah, dipertemukan oleh otak tengah. Ya sehingga yang diterangkan nyambung dengan yang diperlihatkan. Jadi kalau bikin video animasi itu harus sesuai dengan naratornya, audionya. Jangan ini audio kemana lah, ya, visualnya kemana. Nah ini terjadi stroke otak, bahaya. Ya. Nah jadi ini dulu ya, sebelum membuat media atau bahan ajar digital itu kenali dulu otak kita dan otak peserta didik. Ya, jadi masuknya itu silang. Nah, kadangkala ada pertanyaan. Kalau digambarkan seperti ini, pertanyaannya, ya, nih untuk Pak ini siapa nih? Untuk Ibu Rika. Ibu Rika, pertanyaan. Nanti ya, kalau udah final. Pertanyaannya nih, kalau bisa dijawab, ini dapat buku nih dari panitia. Buku Ya ini. apa Prof? Maaf Prof, banyak pasien tadi Prof. Tuh, banyak pasiennya. Ibu seorang dokter? Tidak Prof. Kalau dalam istilah sastra Prof, pasien itu seperti mahasiswa begitu Prof. Kebetulan saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Prof. Nah, bagus. Pasiennya, jadi ibu bapak itu pasien saya ya. Yang sekicak itu. Nah, pertanyaannya, dari gambar ini, kalau begitu, di manakah letak memori? Silakan. Memori ya Prof. Memori yang identik dengan kecerdasan. Ya, silakan. Mau didiskusikan boleh. Nanti kalau diskusi door prize-nya banyak bukunya. Nah yang mikirnya banyak kan. Kalau Otak kiri ya.
belakang. Prof. Otak bagian belakang ya, Prof? Iya, otak sebelah kiri karena ini bukannya aku. Udah download. Oh, Udah di download. Download hasilnya di mana? Itu di bawah sini. Ini meetingnya. Sudah di download belum? Oh, ini sebelah kiri kalau menurut saya, Prof. Hah? Belum tepat. Bawah, Prof. Hah? Tengah, Di bawah Prof. ya. Di Kanan, bawah, Tengah. Prof. kanan, Prof. Kanan. Belum tepat. Memori. Memori di otak bagian belakang ya, Prof? Belahan otak. Tepat. Kanannya mana sih? Tengah, Prof. Tengah. Kanan, Prof. Benar Bagian nggak kanan? atas. Terbagi menjadi 4 bagian berangkat. Ayo. Bagian atas. Otak kiri, kanan, tengah, belakang, depan. Tengah. Varietas. Yang P1 itu bukan, Prof. Itu gambarnya, oh, di atas. Ayo Pak Yosi, di mana Pak Yosi? Mana letak memori yang identik dengan kecerdasan manusia? Ya, yo jawab. Nah ini masa ini enggak bisa menginterpretasikan. Kalau begitu bagaimana mahasiswa Bapak Ibu ini gimana? Ini belum media ini, baru gambar ini. Coba Pak Hilal. Sejet. Ya. Bagian sejet, Prof. Mana? Sejet. Sejet. Terletak Varietas. di lobus temporalis ya, Prof. Di depan, Prof. Yang depan ya? Temporalis di Bagian bagian dalam. depan. Bagian depan, Prof. Kalau kecerdasan. Nih, saya kasih guideline ya. Ini kan Amigdala. Paling dalam, Prof. ini kan di otak ini kan pembuluh darah. Ya, istilah nama-nama itu kan titik simpul istilahnya. Jadi titik simpul pembuluh darah yang bekerja pada saat belajar, dan kalau sukses belajarnya tadi menghasilkan pengetahuan baru yang disimpan di memorinya, gitu kan pertanyaan. Nah sekarang di dalam pembuluh darah itu bekerja, gitu kan? Bekerja ya. Nah jadi darah itu bekerja, ya. Nah ketemu di temporal, kirimkan ke parietal, ketemu di parietal, kirimkan ke oksipital. Dari oksipital udah ketemu, sampaikan ke sentral komandan, lapor sentral lob otak tengah. Dari situ disimpan di dalam kumpulan pembuluh darah. Nah, kalau manusia hidup, darah itu kemana saja mengalirnya? Jantung, Bro. Ya, jantung, betul. Terus? Ke otak, Prof. Paru-paru, dan seluruh tubuh. Terus? Mana lagi? Ini yang mendekati kecerdasan nih. Mana lagi? Pembuluh darah, Prof. Ya, betul. Amigdala mungkin, Prof. Seluruh tubuh kan manusia hidup. Kalau nggak ke seluruh tubuh, telunjuk ibu mati, nggak bisa digerakkan. Stroke, lihat orang yang penyakitnya stroke, bisa digerakkan nggak? Enggak. Udah kelumpuhan. Tidak bisa, Prof. Berarti tangannya sudah tidak cerdas, tidak bisa nyambung lagi dengan memori. Ya anak-anak, jadi letak memori itu ada di seluruh samping daerah seluruh tubuh. Ya, di mana darah mengalir dengan
baik dikontrol oleh otak yang 48 titik sarafnya. Nah, itu harus tahu dulu itu ya. Ini tiba-tiba praktek gaya bebas, cemplung kalalap. Ini nggak cerdas, tangan kakinya nggak bergerak, nggak nyambung dengan pikiran hasil membacanya, otaknya itu nggak nyampe ke tangan, jadi tangannya nggak bisa sempurna menggerakkan gaya bebas, akhirnya tenggelam. Artinya belajarnya sukses nggak itu guru olahraga? Ya gagal karena mengamatinya tidak sempurna siswanya. Ya mahasiswa Bapak Ibu nilainya gagal karena tadi tidak sempurna di dalam proses pembelajaran. Jadi kecerdasannya ya lupa-lupa ingat. Nah, inilah teori yang saya suguhkan ke dunia. Nah, itu harus kita kenali berapa kecepatannya mengirimkan pesan dari otak ke tangan. Mau makan, cuci tangan. Coba Ibu berkedip berapa detik itu? Pernah ngitung ngicep berkedip satu kali? Tidak, Prof. Tidak. Kalau ketika mengamati Ibu berkedip berapa kali? Kali Prof. Ngelek. Kenapa? Freeze. Freeze ya, kayak aku tadi dong. Iya, Bu. Jam-jam mati ya Bu. Kenapa ya? Atau sinyalnya di saya kurang bagus ya? Sinyal Silakan, Ya, sinyalnya, Prof. Ibu Zahra, tadi pertanyaannya apa tadi saya? Apa tadi? Sempat dengar nggak? Maaf Pak, tadi saya ada yang harus dikerjakan dulu jadi tidak sempat memperhatikan. Mohon maaf Pak. Otak bagian mana? Oh, ya, masih yang bagian situ berarti ya. Yang otak bagian mana yang menerima apa? Materi. Coba. Betul nggak tadi pertanyaannya begitu? Wah, Ibu mah suka ngarang. Tadi sih saya Pertanyaannya itu memori. berapa kali Ibu itu berkedip ketika melihat sesuatu? Yang itu sepersekian detik Pak. Baru itu muji Ibu aja, ternyata. Oh iya Pak, maaf. Ya, sebut dong. Coba baca ini baca. Nah, kalau sudah diunduh dibaca. Di berapa katanya? Nah, ini ya. Nah, ini visualisasinya. Nah, ya. Nah, ini ya. Coba, ada nggak berapa kecepatan bisa membaca itu? Ayo, siapa yang bisa menemukan?
Ini metodenya mix method. Ya. Ada nggak yang bisa ini sudah baca nih? Nggak tahu nih tulisannya aksara apa nih? Ya, huruf apa ini? Coba dibaca nih. Ada yang nemu? Yo, berapa Pak Pedro? Rata-rata berkedip Pak Pedro ketika melihat gambar ini, materi ini. Masa nggak merasa Ibu melotot gitu terus? Kan berkedip. 16 Prof. Nah, 16? Ya, 16 kali? Ya, jadi ya Prof. Kecepatan manusia meresep, menerima ya informasi visual, audio atau multimedia ini antara 12 sampai 22 milisecond per detik. Ya. Nah, itu identik dengan jumlah Bapak Ibu berkedip. Ya. Jangan melotot terus, bahaya. Kalau melotot terus bukan materi yang masuk, tapi otak ini bagaimana mikirin mata tidak ngedip, kan begitu. Betul enggak? Coba Ibu ditahan matanya. Apa konsentrasinya membaca atau mikirin jangan ngedip? Mikirin nggak kedip, Dok. Nah, itulah sakit jadinya. Jadi sakit, materinya tidak diterima oleh panca indera kita. Nah, itulah ya, jadi hati-hati dengan media bahan ajar yang digital ini. Bukannya akan mencerdaskan, tapi akan membuat stroke dan capek atau lelah otak. Oke, kalau begitu ini sudah cukup. Saya tinggal simpulkan saja dalam bentuk slide sebanyak 134 slide. Ya. Kelihatan ini? Terlihat, Prof. Ya, Prof. Kelihatan, Ibu Terlihat, Rita? Prof. Terlihat. Kelihatan, Prof. Supaya mahasiswa Bapak Ibu pinter-pinter baca ini. Halaman 1 tentang kurikulum. Merdeka Belajar. Halaman 2 bagaimana jadi dosen bakar, ya. Bagaimana menjadi karakter dosen yang inovatif, kreatif, fasilitator, katalisator, dan motivator. Bagaimana menyikapi new normal, fase kita melakukan inovasi-inovasi, dan pembelajarannya harus daring, kata Pak Denny. Dan ilmunya ilmu teknologi pendidikan, lawan COVID, sampaikan ke PISA prestasinya. Jangan lupa harus memahami peserta didik dengan teori biocommunication, ya. Dan internetnya harus gratis. Nah, kemudian berkolaborasilah dalam bentuk PCD-LN. Bagaimana di rensra pembangunan kita berada di pilar-pilar dan akar. Kalau ininya lemah, pilar dahannya runtuh, tidak mungkin tercapai pembangunan pendidikan. Maka PCD-LN ini bertujuan membangun kekuatan bersama. Nah, ini silakan dibaca, ini ada 6. Nah, bagaimana strateginya? Ini sustain, berlanjut, construct development team work, system building, dan partnership, ya, kemitraan antara kampus dengan industri, masyarakat, orang tua, dan mahasiswa. Ini setting akses TV UPI-nya,
supaya tidak tergendala kuota. Ya, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang mengisi konten pembelajarannya. Kita bangun media-medianya ya. Nah, inilah konten-konten ya, pembelajaran di UPI berbasis IT ya, tayang di multi platform ya. Nah, ini pakai satelit dan tadi ini sedang kita usulkan ya. Para guru, para dosen tidak punya kuota, punya TV jadwal jalan. Nah, ini alur pengembangan kontennya ya. Jadi silakan ikuti tahapannya mulai dari bawah, kanan dan kiri atas ya. Ini nyambung aplikasi terpilih sehingga hasilnya bisa diunggah ke LMS lembaga masing-masing ya, atau ke YouTube atau ke mobile. Dengan catatan Bapak Ibu punya stock shot ya. Nah, ini posisi kita di yang merah ini. Ya, ini panah merah ini posisi dosen. Terus menjadi catatan buat konten, pilih platform, lakukan produksi ya. Nah, ini kewajiban kampus Bapak Ibu. Kampus Bapak Ibu harus menyiapkan 10 fasilitas dan menghormati para gurunya sejumlah 6 recognize kepada para dosen-dosennya. Terus sekolah ya guru-guru. Nah, bagi dosen ini ada 15 tugas. Ya, 1 produksi terdiri dari 8 kegiatan, 8 produk, dan 2 melaksanakan pembelajaran. Ada 7 produk, ya, 7 aktivitas. Kebayang? Jadi 1 kali mengajar di era digital COVID Corona ini sebanyak 8 platform harus dioperasionalkan. Ya. Nah, jadi silakan mulai praktek ya, di Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya 1 sampai 9. Ya, pilih kurikulum, buat LPS, rumuskan treatment. Treatment ini kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam belajar dengan materi pokok bahasan mata kuliah Bapak Ibu. Bikin sinopsis, ya, rangkuman materi yang akan didigitalkan, cukup 1 halaman atau setengah halaman. Bikin alur, flowchart, lengkapi konten, storyboardnya, dan mulai produk, support aplikasi, dan menciptakan virtual kelasnya, maka diunggahlah baik ke virtual kelas maupun dalam bentuk media berbasis IT atau mobile, online, digital, blended. Nah, ini dokumen pengembangan media bahan ajar berbasis digital. Formatnya silakan ini contoh seperti ini. Kemudian contoh template treatmentnya ini. Kesulitan para mahasiswa. Ya, ini dulu Ibu Linda nih kesulitan nih menyambungkan flowchart dengan storyboard. Oh, Pak, ini storyboardnya flowchartnya singkat nih, tapi storyboardnya panjang. Nah, ya memang harus begitu. Ya, nah sehingga kami beri contohnya, praktekan, beri visualnya, beri video-video pembelajaran. Dan alhamdulillah Ibu Linda nilainya jadi A-nya. Nah, sinopsis itu rangkuman pertemuan materi yang didigitalkan. Jadi kalau 16 pertemuan ya 16 slide lah sebagai laporan ke Kaprodi bahwa Bapak Ibu sudah produksi bahan ajar digital, tayangkan. Nah, di era COVID ini minimal kelompok aplikasi yang merah ini Bapak Ibu kuasai. Ya,
Sedangkan kelompok materi yang dalam kotak biru itu tanggung jawabnya lembaga, ya, apa itu kampusnya, rektornya lah. Ya. Nah ini hakikat flowchart ini sebagai alur pembelajaran hanya mengenali saja, silakan bisa dibaca. Namun ini hubungannya dengan model pembelajaran digital yang harus bervariasi. Ada model drill, alurnya begini. Ya. Kalau sudah dikembangkan jadi begini. Ya. Kemudian alur tutorial. Jadi supaya tidak bosan ya materi yang diikuti mahasiswa Bapak Ibu itu bukan melototin itu. Banyak variasi tampilan sajian. Nah, ini model simulasi ya. Mensimulasikan sesuatu di Google Scholar-nya apa di Google Meet-nya atau di Google Classroom-nya ya. Itu ditampilkan ya. Jadi tidak mudah lupa, tidak mudah ngantuk. Ini dream apa permainan games ya, permainan boleh. Nah ini contoh desain storyboard ya, banyak format-formatnya, ada yang format 1, format 2 ya, format 3 ya. Langsung syarat, sebagai syarat konten itu bisa ditampilkan di kelas virtual. Nah kalau satu kali mengajar saja itu 8 platform berjalan aktif Bapak Ibu ya. Aktif 8 platform. Coba kalau Bapak Ibu berapa platform ini? Berapa nih? 3 Saya atau 4. ini 3 atau 4. Nah ini ya. LMS jalan ya. Saksikan. Lecturing virtual pasti seperti sekarang. Melakukan komunikasi ya. Mengaktifkan database penyimpanan web ya, materi di webnya, emailnya untuk report ya, nilai absen, WhatsApp pemberitahuan mulai belajar kapan, video conference tanya jawab, SMS, telepon, lalu sudah selesai. Akses di YouTube hasil kuliah kita. Nah, jadi sekarang ini kalau mau mengoptimalkan pembelajaran ada 8 channel atau 8 platform yang digunakan oleh Bapak dan Ibu. Ya. Nah, oh mohon maaf waktunya sudah habis. Oh begitu? Ya sebentar lagi nih. Nah ini learning piramid. Jadi kita ini tidak ada yang 100% pembelajaran ini ya. Ini contoh media, ya, media digital. Ini sudah berlalu lah. Silakan cari yang media digital modern. Ya. Nah ini media-media yang bisa dimanfaatkan ya media channel untuk YouTube ya, yang menampilkan klip HTML5. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengakses klip HTML5 ini. Ini bisa mendapatkan materi dari saya sekarang. Silakan di scan QR code. Ya. Silakan disiapkan handphonenya. Ambil tuh Bu Neneng. Ya, Bu Zahra, Pak Saipudin. Ambil oleh handphone Bapak dan Ibu materi. Silakan diarahkan screen QR code-nya di handphone masing-masing. Belum ada, klik ke itu diinstalkan di Play Store. Silakan diarahkan, sudah pindah ke handphone Bapak dan Ibu. Ya. Ya, Prof. Sudah? Mana coba? Tunjukkan.
Sudah ada. Nah, coba diklik, ditoel-toel, dibuka bukunya. Sama telunjuk saja. Mana ini caranya? Siapa ya? Buku. Coba dibantu sama anaknya tuh. Udah Pak Sepudin? Ininya Pak, Google itunya masalah Pak. Sudah Prof, materinya udah Play Store dapat. aja Pak, ke Play Store aja. Mana coba yang sudah? Tunjukin. Ini Prof. Lihat. Mana gambarnya? Mana? Mana sih gambarnya? Mana Lela? Sudah? Orang ngomong nggak ini. Bisa nggak? Aduh, di situ. Bisa Pak. Oke. Mana yang sudah bisa? Sudah Prof. Ririn Sudah, bisa. Nah, Prof. bisa buka ya bukunya. Ya, bisa Prof. Nah, gini ya, silakan dibaca nih. Media, inovasi, ya, teknologinya, ya. Nih, kalau bisa ya recycle, sampah teknologi, ya. Nah, ini kita jangan kontrol, dikendalikan oleh robot, tapi robot yang harus, ya silakan dibeli bukunya, ya. Buku yang di Jerman, teori. Ini bukunya ini, ya. Silakan dibeli bukunya yang asli, ya. Akan Pak Sabta beli bukunya. Ini berapa, murah lah, cuma 103.000 dolar. Ya silakan ya, bilang aja nanti ada diskon 250.000 diskonnya kalau beli buku ini. Jadi nyampe ke Bapak Ibu tinggal transfer terbaru. Oke, jadi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan itu akan kami apresiasi. Nah, ini e-build-up, augmented learning, ini aplikasi-aplikasi virtual learning, video interaktif, screen ometik, mobile, HL mobile. Nah, ini contohnya ada yang jadwal-jadwal sampai sekarang dibutuhkan e-build-up. Sekarang banyak dipakai. Nah, itulah barangkali ya, ini tahapan untuk evaluasi mengembangkan pembelajaran daring ini harus berbasis kepada virtual class. Ini Edmodo, tahapan membuat Edmodo ya. Bapak Ibu bisa mengikutinya sehingga punya virtual class. Ini ikuti saja nih prosedur sampai setting kelas virtual ya. Jadi bahkan bisa dibuka di handphone. Nah, ini tingkat efektivitas ya. Efektivitas daripada pembelajaran daring itu hanya 72% ini ya. Ini yang saya pernah teliti hanya 72%. Jadi memang masih perlu banyak perbaikan baik segi sistem maupun konten. Nah, ini contoh dari yang tadi, absen artefak digital para mahasiswa juga harus diperhatikan. Ya, ini contohnya. Nah, yang tetap harus kembali kepada langkah pengembangan bahan ajar. Nah, ini contoh aplikasi yang murah, mudah meriah, iSpring, bisa Bapak Ibu unduh gratis. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.